SMA Negeri 2 Singaraja. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Singaraja. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru serta staf pegawai SMA Negeri 2 Singaraja, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan tanpa ada kekurangan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato mengenai penyebaran HIV/AIDS di kalangan remaja. Mendengar kata HIV/AIDS mengingatkan kita pada penyakit yang berbahaya. Mendengar kata HIV/AIDS mengingatkan kita pada penyakit yang belum ada penawarnya. Mendengar kata HIV/AIDS seakan memerintahkan kita untuk menghindari dan menjauhinya. Ya, itulah HIV/AIDS, penyakit berbahaya dan belum ada penawarnya. Tapi, apakah itu sebenarnya HIV/AIDS? Hadirin yang saya hormati, kita sering bingung membedakan antara apa itu HIV dan apa itu AIDS. Sebenarnya, HIV dan AIDS merujuk pada hal yang berbeda. HIV merupakan singkatan dari imunodefisiensi virus, yaitu virus yang dapat menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, serta dapat melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. HIV memang belum bisa disembuhkan, tetapi ada pengobatan yang bisa dilakukan untuk memperlambat perkembangan virus ini. Penyakit ini juga bisa dihadang dengan pengobatan ini sehingga penderita bisa bertahan hidup lebih lama. Sehingga penderita juga bisa hidup dengan normal. Sedangkan AIDS sendiri merupakan singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Gejala infeksi AIDS bermacam-macam tergantung pada fase infeksinya dan berlangsung lama hingga bertahun-tahun. Tanda penderita HIV yang pertama yaitu penderita akan mengalami demam selama kisaran 3 minggu sampai 6 minggu, tergantung pada daya tahan tubuh sang penderita. Setelah kondisi sang penderita baik, maka orang yang terinfeksi HIV akan tetap sehat dalam beberapa tahun dan secara perlahan kekebalan tubuh manusia akan menurun karena serangan demam yang berkepanjangan. Pada tahun 1990, WHO mengelompokkan berbagai infeksi dan kondisi AIDS yang memperkenalkan sistem tahapan untuk pasien yang terinfeksi dengan HIV-1. Sistem ini diperbarui pada bulan September tahun 2005. Kebanyakan kondisi ini merupakan infeksi oportunistik yang dengan mudah ditangani oleh orang sehat. Hadirin yang saya hormati, ada 4 stadium dalam HIV/AIDS, yaitu pada stadium pertama, infeksi HIV asimptomatik dan tidak dikategorikan sebagai AIDS. Pada stadium 2, termasuk manifestasi membran mukosa kecil dan radang saluran pernapasan atas yang berulang. Stadium 3, termasuk diari kronik yang tidak dapat dijelaskan selama lebih dari sebulan, infeksi bakteri parah,
dan tuberkulosis. Stadium 4 termasuk toksoplasmosis otak, kondisiasis esofagus, trakea, bronkus atau paru-paru, dan sarkama kaposi. Semua penyakit ini merupakan indikator dari penyakit AIDS. Sebelum seseorang bisa dikatakan sebagai penderita AIDS, ia akan mengalami beberapa gejala. Di antaranya, penderita akan mengalami demam tinggi yang berkepanjangan, penderita akan mengalami sesak nafas, nyeri dada dan demam, penderita akan mengalami diare kronis, batuk yang berkepanjangan, sakit kepala, sulit berkonsentrasi, respon anggota gerak melambat. Hadirin yang saya hormati, dari apa sajakah HIV/AIDS itu dapat menular? HIV/AIDS dapat menular melalui hubungan seks, transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang bersamaan seperti jarum tato maupun jarum sindik, serta antara ibu dan bayi selama hamil, kelahiran, dan masa menyusui. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa kalangan remaja saat ini telah terpengaruh oleh budaya-budaya barat, sehingga budaya timur yang kita miliki sudah mulai terabaikan. Kasus HIV/AIDS yang terdeteksi di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang menunjukkan 80% penularan terjadi melalui hubungan seksual. Dengan kasus kumulatif HIV/AIDS 1025, disebutkan 30% terdeteksi di kalangan pelajar dan mahasiswa, serta 15% di kalangan ibu rumah tangga. Dalam berita, tidak ada penjelasan terkait dengan kasus HIV/AIDS yang terdeteksi di kalangan pelajar dan mahasiswa. Karena tidak ada penjelasan, maka kondisi ini akan mengesankan perilaku buruk di kalangan pelajar dan mahasiswa. Ada kemungkinan kasus HIV/AIDS banyak terdeteksi di kalangan pelajar dan mahasiswa karena tingkat kesadaran mereka untuk menjalani tes HIV yang masih kurang. Ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman pelajar dan mahasiswa terhadap HIV/AIDS, padahal sudah sering diberikan sosialisasi. Kasus HIV/AIDS pada ibu-ibu rumah tangga yang mencapai 15% menggambarkan kasus HIV/AIDS di kalangan laki-laki dewasa, terutama yang beristri. Suami-suami itulah yang menularkan HIV kepada istrinya. Ini berarti 15% kasus yang ada merupakan kasus di kalangan laki-laki dewasa. Pertanyaannya adalah, apakah suami-suami ibu rumah tangga yang terdeteksi HIV/AIDS itu sudah menjalani tes HIV? Apabila jawabannya iya, maka tentulah kasus kumulatif HIV/AIDS di kalangan dewasa lebih besar daripada kasus di kalangan pelajar dan mahasiswa. Namun, apabila jawabannya tidak, maka penyebaran HIV di kalangan remaja di Kabupaten Buleleng akan terus terjadi secara horizontal antar penduduk, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam maupun di luar nikah. Terkait dengan remaja, ada fakta yang sering luput dari perhatian, yaitu dorongan seks mereka sebagai kebutuhan biologis. Hasrat untuk menyalurkan dorongan seks tidak bisa diganti dengan kegiatan lain. Celakanya,
remaja tidak pernah diberi pengetahuan tentang seksualitas secara komprehensif. Maka, mereka hanya dijejali dengan nasihat moral yang sama sekali tidak bisa mencegah penularan HIV. Kalau saja orang tua bisa dan mau membagi pengalaman mereka, maka tentulah remaja tidak akan terjerumus pada perilaku seks bebas. Hadirin yang saya hormati, komitmen pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menanggulangi HIV/AIDS tidak dapat diragukan lagi. Program dilaksanakan secara komprehensif. Artinya, pada tempat-tempat di mana terjadi penularan, dilaksanakan program mulai dari pencegahan, perawatan, dukungan, dan pengobatan, serta migrasi didukung oleh kebijakan yang memberdayakan masyarakat secara mandiri untuk menanggulangi masalah HIV/AIDS. Program komprehensif ini juga berarti pelibatan seluruh komponen masyarakat, termasuk sektor-sektor pemerintah dan swasta, serta aparat-aparat setempat. Dengan demikian, penduduk yang paling berisiko tertular HIV dapat mengakses informasi dan layanan kesehatan, sementara stigma dan diskriminasi dapat dihilangkan. Program komprehensif dilaksanakan untuk mengatasi semua penyebab penularan, baik melalui penggunaan narkoba suntik, transmisi seksual, maupun penularan dari ibu ke bayi. Pelaksanaan program yang komprehensif ini menerapkan prinsip-prinsip kewaspadaan universal dan berorientasi pada integrasi pemberian layanan kesehatan dalam sistem yang sudah ada. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat dipantau serta didukung pada tingkat nasional. Tujuan program komprehensif ini yaitu tercapainya akses universal pada tahun 2010 dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan Millennium Development Goals tahun 2015. Upaya pencegahan juga telah dilakukan bersama dengan intervensi kesehatan masyarakat. Program pencegahan bertujuan untuk meningkatkan perilaku aman dari tertular HIV. Remaja dan orang tua adalah penduduk paling rentan tertular HIV. Upaya pencegahan termasuk promosi abstinensi atau tidak berhubungan seks sebelum nikah, saling setia hanya berhubungan seks dengan pasangan sahnya saja, dan terakhir, penggunaan kondom jika tidak mampu menahan untuk tidak melakukan hubungan seks dengan yang bukan pasangannya. Hadirin yang saya hormati, perlu kita ketahui bersama bahwa HIV/AIDS tidak dapat menular melalui gigitan nyamuk, penggunaan alat makan bersama, berpelukan, berciuman, bersalaman, batuk, dan bersin. HIV juga tidak dapat tertular melalui udara. Virus ini juga cepat mati jika berada di luar tubuh. Virus ini dapat dibunuh jika cairan tubuh yang mengandungnya dibersihkan dengan cairan pemutih atau bleach, seperti Bayclin atau Clorox, atau dengan sabun dan air. HIV tidak dapat diserap oleh kulit yang tidak luka. Cairan yang tidak menular pada virus HIV adalah cairan keringat, air liur, dan air mata. Jika pengobatan tidak dimulai pada waktu yang tepat, penyakit HIV/AIDS dapat mengancam jiwa. Segera periksakan diri ke dokter jika memiliki resiko tertular virus ini. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi hadirin sekalian. Dan mungkin pesan terakhir saya adalah, walaupun ada orang terdekat yang Anda kenal mengidap virus HIV atau penyakit HIV ini,
maka janganlah kucilkan dia, karena mereka juga mempunyai hak yang sama dengan kita. Sekiranya cukup apa yang telah saya sampaikan. Bila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.